Kemudian tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kemudian agar keberkahan menaungi kita akan menyimak bersama pembacaan tilawah oleh saudara ini juga Ustadz Abdul Halim dari Yufaskola. Eh, Layar saya persilakan kepada Mas Abdul Halim. Mohon izin Mas Abdul Halim, suara belum terdengar, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eno atas Ya, baik. waktunya. Sebelum saya memulai pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, perkenankan saya untuk menyapa terlebih dahulu narasumber kita, Bapak Dr. Kusbaryanto di Yogyakarta, Mas Ketua IMI, Ikatan Masyarakat Muslim Indonesia di Finlandia, juga jamaah sekalian yang hadir pada pengajian pagi ini. Insya Allah pada kesempatan ini saya akan melanjutkan bacaan ayat suci Al-Quran ayat 185 sampai dengan ayat 187 surat Al-Baqarah berkenaan dengan bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Demikian pembacaan ayat syukur pada pengajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat dan syafaat kelak di akhir-akhir. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Ustadz Abdul Halim atas bacaan tilawahnya. Semoga Allah memberkahi yang membaca dan yang mendengarkan semuanya, dan malaikat-malaikat Allah menanggung kita dengan sayap-sayapnya, dan memberikan eh, kita dan Allah senantiasa memberikan kita petunjuk ke akhir zaman nanti. Baik, jamaah sekalian, alhamdulillah telah bergabung bersama kita Ustadz Dr. Kusbaryanto. Oleh karena itu,
langsung waktu dan tempat saya persilakan kepada Ustadz untuk menyampaikan eh, eh, materinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala di arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah kita bisa bermuajah, bisa bertemu dalam kajian menjelang Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita dapat rahmat, barokah dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya minta maaf tadi agak terlambat karena jam 4 sore di sini itu di kampus saya, MB saya sudah nggak ada temannya ya, sehingga saya cari di luar. Di luar kok lalu lintasnya macet itu ya, macet karena ini Sabtu malam Ahad ini. Maaf terlambat sekitar berapa tadi, 15 sampai 17 menit. Baik, ada kumpulan slide, 2 kumpulan slide ya, yang nanti akan saya sampaikan. Pertama terkait dengan meraih sukses ibadah di bulan Ramadan. Dan yang kedua nanti terkait kesehatan. Terkait dengan kesehatan kaitannya dengan puasa. Apakah slide saya bisa dilihat? Bisa terlihat tapi masih tampilan kecil Ustadz, tapi sudah cukup terlihat Ya. juga. Coba saya slideshow ya. Semua pengalaman ketika saya slideshow terus nggak jalan anunya. Tapi coba saya ini. Saya slideshow ya. Meraih sukses ibadah di bulan Ramadan. Ya, terlihat jelas sudah. Ya. So. Ada 3 amal ibadah yang pahalanya sangat besar. Besarnya luar biasa. Ada seorang ustadz yang menggambarkan besarnya pahala ini sampai kalau di nggak ada penggambaran yang pas gitu ya. Kalau biasanya pahala itu kan lipat 700, lipat 7.000, lipat sekian kali gitu ya. Ini gambaran lipat-lipat itu nggak bisa menggambarkan besarnya pahala itu. Sehingga saking besarnya gitu ya. Ini ada tiga amal. Pertama adalah bersabar. Bersabar. Sebutkan dalam surat Az-Zumar ya. Sungguhnya hanya orang-orang sabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Ini. Dicukupkan pahala tanpa batas. Karena apa? Ya saking banyaknya gitu. Sabar itu yang mudah diucapkan tapi tidak mudah diamalkan gitu ya. Kita kan ya mungkin mudah untuk tergesa-gesa dan sebagainya ya. Nanti kesempatan lain mungkin kita kaji secara khusus ya. Bagaimana terkait dengan masalah sabar ini. Yang kedua adalah memaafkan orang lain. Memaafkan orang lain. Ini tidaklah seorang memaafkan kecuali Allah akan menambah kemuliaannya. Disebutkan dalam hadis yang lain, barang siapa yang memaafkan dan mendamaikannya, memaafkan akan pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini surat Asy-Syura ayat 40. Ini juga besar, memaafkan orang lain ya. Nah, kalau kesabaran dan memaafkan orang lain kita laksanakan di bulan Ramadan lebih lagi gitu. Lebih dapat pahala yang lebih besar lagi. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah puasa Ramadan itu sendiri. Sebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim ya. Setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semihal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Ingat ya ini kata-kata ini, untukku aku sendiri yang akan membalasnya. Kenapa ada tulisan aku sendiri akan membalas? Saking besarnya, saking banyaknya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini terkait dengan Ramadan. Maka Ramadan itu jangan sampai gagal. Ramadan kita harus Ramadan yang optimal. Ramadan kita harus Ramadan yang sangat baik. Karena ibadah amal bulan Ramadan itu kalau nanti ditimbang pada saat hisab dan mizan, jadi nanti di akhir nanti salah satu hal yang harus kita lalui hisab dan mizan atau timbangan ya, akan menjadi timbangan yang luar biasa beratnya gitu. Apalagi kita tidak pernah melakukan kemaksiatan, mendapat kebaikan luar biasa dari Ramadan. Maka ini sungguh nikmat yang luar biasa. Nikmat Ramadan ini. Ketika kita puasa Ramadan dan
tidak ada hal-hal yang mengganggu pahala Ramadan kita. Nah, kemudian saya akan mengangkat lagi satu hal, 3 keutamaan ya, yaitu keutamaan generasi, tempat, dan waktu. Pertama adalah keutamaan tempat, yaitu ada 3 tempat, yaitu Mekah, Madinah, dan Baitul Maqdis. Sehingga ketika kita ada di tempat ini ya, ini tidak ada keutamaan pergian di suatu masjid kecuali bepergian mengunjungi 3 masjid, yaitu Masjidku, Masjid Nabawi di Madinah, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa. Di 3 tempat, hadisnya Bukhari Muslim. Jadi kalau kita ada di 3 tempat ini, insya Allah dengan amalan yang sama, tapi kita ada pahala yang berlipat-lipat luar biasa. Cuma ini harus ya, dengan biaya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau punya kumpulan dana berlebih itu memang sangat baik ya. Satu ketika haji sudah kita laksanakan, kita umroh. Umroh itu kan kita berada di tanah suci. Syukur umroh yang bisa ke Mekah, ke Madinah, ke Baitul Maqdis. Bisa ketiga-tiganya. Sama-sama baca Quran, sama-sama zikir, tapi pahalanya akan luar biasa apabila berada di ketiga tempat itu. Kedua adalah keutamaan para sahabat ya. Para sahabat ini baik-baik manusia adalah pada generasiku, kemudian generasi berikutnya, dari riwayat Sahih ya, Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ini yang tidak mungkin. Kita kan nggak mungkin jadi sahabat. Yang mungkin adalah ketika amal kita mendekati sahabat, mendekati amal yang dilakukan oleh para sahabat. Ini yang mungkin. Nah, kemudian ketiga, ini adalah yang ketiga, utama karena waktu. Utamanya itu karena waktu. Utamanya karena waktu apa? Ya bulan Ramadan ini, gitu ya. Ya bulan Ramadan ini. Maka ketika kita itu oleh Allah itu diberi kondisi yang sehat, fisik yang memadai, kemudian kita melaksanakan amal Ramadan dengan sekian banyak amal pendampingnya. Ingat ya, amal Ramadan dengan sekian banyak amal pendampingnya. Niscaya nanti kita dapat pahala yang luar biasa dari Allah SWT. Pertama, keutamaan karena waktu ya. Waktu ini sesuatu yang sangat baik. Bulan Ramadan itu ya, keutamaan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Gitu ya. Sama-sama bulannya. Tapi Ramadan itu jadi luar biasa karena diturunkan Al-Quran. Sesuatu yang dikaitkan dengan Al-Quran semua akan jadi luar biasa. Rasulullah kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi yang paling unggul, paling hebat dibanding nabi lain. Karena apa? Karena ada di bulan Ramadan. Karena puasanya, karena Al-Quran tadi itu kan diturunkan Al-Quran. Dan malaikat yang paling utama siapa? Malaikat Jibril. Karena apa? Tugasnya adalah menyampaikan Al-Quran. Malam yang paling utama malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar menjadi malam paling utama. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran, gitu ya. Maka untuk menjadi orang yang paling utama, kita ya berinteraksi dengan Al-Quran ini. Interaksi itu bisa membaca, menghafal, mengetahui makna dan artinya, dan sebagainya, dan mengamalkan tentu saja ya. Kemudian Ramadan di bulan dikabulkannya doa. Maka kita besok harus banyak-banyak doa. Ada sebuah hadis yang menunjukkan bahwa orang nanti doa-doa kita nanti bisa juga dikabulkan, bisa juga ditunda. Kalau belum terkabul itu kan akan jadi tabungan amal. Doa itu menjadi tabungan amal, gitu ya. Maka harus doa yang banyak nanti. Bulan penuh ampunan, kita perlu banyak baca istighfar di bulan Ramadan. Apalagi Ramadan sepertiga malam akhir, pas sahur itu ya, pas sahur. Kita mau sahur itu kita sempatkan 5 menit, 10 menit untuk munajat pada Allah, untuk baca istighfar. Ya, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh iman dan takwa, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Hadis Bukhari dan Muslim. Sangat diampuni segala dosa-dosanya. Bulan Ramadan juga bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka jangan kita tinggalkan Ramadan ini. Kemudian dibukanya pintu surga dan tutupnya pintu neraka, gitu ya.
ya kita tidak ingin meninggal, tapi ketika Allah memanggil kita di bulan Ramadan, insya Allah surga kondisi terbuka. Setan dibelenggu. Makanya Ramadan itu dorongan amal kita luar biasa tinggi sekali. Maka kita optimalkan Ramadan itu dengan amal-amal yang amal yang luar biasa juga, gitu ya. Di antara amal itu adalah misalnya begini, kita subuh ya, subuhan di masjid, kemudian pada subuhan kita mengikuti kajian di masjid. Kalau kajian di masjid itu kajian kan kalau kita lanjutkan sampai suruk, gitu ya. Kalau sampai suruk itu akan dapat pahala seperti haji dan umroh. Jadi kita dapat qobliyah 2 rakaat sebelum subuh kita melaksanakan sholat subuh, paksa subuh kita ada kajian ba'da subuh, ba'da kajian subuh kita kemudian tilawah atau baca Quran sampai suruk. Setelah suruk tambah 5 sampai 10 menit kita sholat 2 rakaat. Dapat pahala seperti haji dan umroh. Ini. Nah, ini biasanya dorongan kita itu kuat sekali ke masjid. Tapi kalau di bulan Ramadan dorongannya kurang. Maka kuatnya dorongan karena apa? Karena setan memang dibelenggu, gitu ya. Malam 1000 bulan. Nah, kita yang masih muda, maka muda kondisi fisik yang sehat ya, sehat walafiat. Sayang ketika kita tidak berupaya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Kita ingin dapat Lailatul Qadar. Ramadan hari-hari malam-malam ganjil terakhir ya, itu kita upayakan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, bekal Ramadan. Apa bekal yang perlu kita miliki? Pertama adalah ilmu. Nah, ini adalah konteks saya menyampaikan ilmu ya. Beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Ini ilmu di antara ilmu adalah ilmu ibadah apa saja. Gitu. Tadi itu. Berinteraksi dengan Al-Quran apa saja. Syukur kalau kita mentarget untuk bisa khatam. Kalau nggak pernah khatam, ya khatam sebulan 1 kali. Kalau sering khatam, ya kalau sudah sering cepat khatam, ya kita bisa mentarget khatam 2 kali misalnya. Ini sangat bagus. Apa amal yang lain? Perbanyak tobat. Tobat, cara bertobat, di antara cara bertobat adalah dengan banyak membaca istighfar. Banyak membaca istighfar di bulan Ramadan ini. Jika banyak mohon kemudahan. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Atau Rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami. Kita punya urusan apa? Saya dulu waktu S3 ya. Saya dulu S3 saya tidak di dalam negeri ya, di UNER. Doa yang doa yang mendominasi saya saat itu ya. Mungkin ini teman-teman banyak yang S2, S3 atau mukimi di sana ya. Ini bisa seperti saya juga ini. Doa yang mendominasi ada doa itu. Rabbis roli sadri wa yassiril amri. Mudahkanlah urusan kami. Urusan kami apa? Urusan kami dengan studi. Agar studi ini cepat selesai. Jangan mundur-mundur. Alhamdulillah saya juga banyak merasa diberi kemudahan ya. Di antara kemudahan adalah semangat untuk selesai dengan cepat gitu. Semangat ini tidak mudah gitu ya. Semangatnya bisa naik turun. Bagaimana misalnya ya Bapak Ibu ketika masih studi di sana, S2 atau S3 gitu ya. Mungkin mayoritas S3 ya. Itu semangatnya tinggi. Itu tugas-tugas yang menjadi persyaratan kelulusan itu cepat untuk diraih gitu ya. Cepat diraih, jangan ditunda-tunda gitu. Semangat itu adalah pemberian Allah yang luar biasa. Setelah semangat kemudahan gitu ya. Mohon kemudahan. Itu tadi kemudahan studi, kemudahan merawat anak gitu ya. Mungkin masih punya anak kecil juga. Nah, ini bagian pertama ya. Saya akan saya share bagian yang kedua terkait dengan kesehatan.
Ya. Nah, ini terkait dengan kesehatan. Ya, ini mulai dari hal-hal terkait dengan manfaat-manfaat, kemudian nanti pendapat para pakar ya. Baik, sudah bisa dilihat ini yang slide kedua? Sudah Ya, saya sudah Ustadz, sudah ya, dapat dilihat dengan jelas. ya baik. Kedua adalah nah ini. Kita itu oleh Allah diberi kewajiban untuk menjaga 5 hal ini ya, yaitu hifdzuddin, menjaga agama. Menjaga agama ya dengan dakwah yang kita lakukan. Termasuk para wali songo yang banyak dari luar negeri itu kemudian ke Indonesia itu untuk apa? Ini hifdzuddin, menyebarkan agama, memelihara agama. Kedua adalah hifdzun nafas, memelihara jiwa. Ya, ini konteks memelihara jiwa itu ya memelihara kita sendiri. Di antara memelihara kesehatan kita. Berikutnya adalah hifdzul akal, memelihara akal. Bagaimana akal kita ini didominasi oleh upaya kita untuk mendalami syariat Islam dan menjalankannya. Maka kita itu kan pilihan banyak ya, mau nonton televisi, mau browsing, bagaimana di luar tugas-tugas kita di kampus ya. Nah kalau tugas saya di kampus itu diantaranya adalah ya, untuk publikasi sebanyak-banyaknya ya. Saya hobi ikut namanya Science Camp ya, UMY banyak jalan Science Camp, camp gitu ya. Di camp kadang 1 hari, kadang 2 hari, itu banyak menulis jurnal ya. Nah ini di luar itu ilmu kita isi dengan ilmu agama gitu ya. Kalau mau mendalami ilmu lain banyak kali, ilmu ini, ilmu itu, agama gitu. Agama. Karena sekaligus nanti terkait dengan memelihara agama ini. Ketika kita ngelihat di YouTube apa yang kita pilih? Agama gitu ya, ceramah-ceramah. Apabila ceramah-ceramah itu saya tuh sering melakukan ya, ceramah-ceramah kemudian kita catat poin-poinnya. Kita berikan lagi gitu, kita sampaikan lagi. Jadi kita kok bisa bicara banyak itu karena apa? Karena belajar gitu. Belajar dari YouTube itu efektif sekali. Memelihara keturunan. Bapak Ibu punya putra, punya putri. Ini kita jaga akan jadi anak soleh soleha. Anak soleh soleh itu ya nanti akan mendoakan kita nanti ketika kita nanti sudah tidak ada ya menjadi penerus kita dan memelihara harta hifdzul mal. Nah saya akan banyak konteks puasa dan kesehatannya kaitannya adalah lebih banyak untuk menjaga hifdzul nafas ini. Nah ini manfaat puasa bagi kesehatan. Pertama memperbaiki gula darah. Jelas ya gula darah akan tambah baik karena apa? Karena nggak kemasukan makan gitu. Kalau kita itu kan karena tidak kemasukan makan. Sehingga teman-teman yang kena gula itu ya, itu baik sekali dengan puasa ini. Tapi intinya, tapi agak aneh juga ya. Saya dulu pernah dapat buku penelitian tentang puasa Ramadan ya, motivasi Ramadan itu. Itu ada beberapa penemuan yang sangat baik ya. Di antara adalah akan menurunkan mengefektifkan kerja ginjal. Kerja ginjal hati itu akan berkurang gitu ya. Dilihat dari penurunan kadar SGOT, SGPT. Cuma yang terkait dengan gula darah ini ya, ini ada yang mengherankan gitu. Kandungan gula darah itu malah ada yang naik gitu ya, rata-rata. Kenapa? Ternyata ini setelah makan banyak yang balas dendam gitu ya. Makannya banyak, kemudian selalu ada minuman yang manis. Selalu ada minuman yang manis gitu ya. Ada cola, ada es degan gitu ya. Nah, untuk yang gula darah apabila sudah buka, mungkin bukanya tetap hati-hati. Makan yang bisa menimbulkan gula darah naik itu sebaiknya dikurangi. Kemudian mengurangi kolesterol tubuh. Kolesterol tubuh sudah akan menurun ini. Kenapa? Yang kita makan turun. Yang kita makan, kita nggak makan pagi sampai sore, kolesterol jelas turun.
karena makan dari 3 kali atau berkali-kali ya, jadi cuma 2 kali. Manfaat puasa yang kedua adalah dirasakan dengan kadar kolesterol. Pasalnya puasa mampu mengurangi kolesterol jahat, terutama kolesterol jahat. Kolesterol jahat itu kan dampaknya luar biasa, dampak komplikasinya. Ketika ke otak bisa menyebabkan penyumbatan darah ke otak dengan menjadi stroke, ke tengah bisa menghambat aliran darah jantung menjadi penyakit jantung koroner. Menjadi sarana detoksikasi. Nah ini, detoksikasi itu maksudnya adalah membuang toksin atau zat-zat yang buruk yang tidak bermanfaat bagi tubuh kita. Kenapa saya ini detoksikasi? Yaitu karena ketika kerja gastrointestinal ya, gastrointestinal saluran cerna kita itu dibatasi, maka otomatis akan terjadi pembuangan toksin, zat-zat yang buruk yang tidak bermanfaat bagi tubuh. Mengurangi peradangan. Saat sistem imun tengah pola infeksi, peradangan pada tubuh merupakan hal yang wajar. Tapi selain tidak terancam nyawa, peradangan yang terus berlanjut justru berujung pada penyakit lain seperti diabetes dan penyakit jantung. Mencegah peradangannya. Berikutnya adalah gangguan kesehatan yang sering kambuh saat puasa. Di antara gastritis ya, atau MAH ya. Yang punya penyakit lambung, perubahan pola dan waktu makan secara drastis tiba-tiba memang bisa menyebabkan MAH kambuh, apalagi bagi yang punya MAH sebelumnya. Ini disebabkan karena ketika perut yang kosong selama berpuasa ini bisa membuat lambung meningkat. Selain itu, asupan makan yang kurang sehat atau kebiasaan makan yang kurang baik saat sahur dan berbuka juga bisa memperparah penyakit ini. Jadi agar puasa tidak terganggu, sebaiknya menghindari makan yang berlemak, pedas ya ini. Pedas, terlalu kecut, bersoda. Nah ini untuk yang kena MAH ya. Berkafein. Saya pernah ada saudara yang punya penyakit kelainan lambung gastritis ini ya. Habis minum kopi, ini ternyata kambuhnya kambuh, gitu ya. MAH-nya kambuh. Ya, perlu dikurangi. Diare. Gangguan kesehatan lainnya juga selain akibat mengonsumsi makanan yang kotor ini sebenarnya jarang kecuali makanan yang kotor aja. Hipoglikemi. Nah, Bapak, Ibu yang terkena diabetes ini perlu hati-hati dan perlu melihat gejala ketika hipoglikemi akan muncul. Jadi karena bisa jadi ketika puasa itu mungkin puasanya kurang atau puasa ketika sore ya, waktu sore ya. Itu kadar gulanya bisa sangat rendah ya. Oleh karena itu sebaiknya kalau puasa itu sebaiknya kalau pas sebaiknya jangan minum obat. Atau hati-hati ditakat betul kalau minum obat atau injeksi insulin ketika berpuasa. Karena bisa jadi kalau injeksi insulin atau minum obat oral antidiabetik itu kan akan bisa menurunkan kadar gula. Kadar gula turun sementara nggak ada makanan yang masuk, bisa jadi hipoglikemi ini. Maka ini hati-hati Pak Ibu yang kena diabetes. Atau sebaiknya ya udah kalau sudah mengurangi masuknya zat gula, ya itu aja. Nggak usah minum obat gula atau injeksi insulin. Sembelit saat ibadah ya dengan gangguan pencernaan ini. Karena biasanya kurang konsumsi air ya. Kurang konsumsi air bisa menyebabkan sembelit. Tekanan darah rendah. Puasa juga bisa menyebabkan seorang rentan mengalami tekanan darah rendah. Akibatnya tubuh jadi terasa lemas, lesu, tidak bertenaga. Gitu. Kalau terlalu lemas, terlalu lesu, dan tidak bertenaga, bisa jadi ini memang dasarnya memang sudah punya tekanan darah rendah ya. Sehingga bisa lebih turun lagi. Bau mulut. Saat berpuasa banyak orang yang tidak bisa terhindar dari bau mulut. Nah, ini tidak hanya bikin pengidamnya jadi tidak percaya diri, juga mengganggu orang lain. Kebiasaan tidak seperti jarang menggosok gigi, mengkonsumsi makanan beraroma tajam juga bisa memperparah bau mulut.
Nah, ciri-ciri mah kambuh ya. Ini ada rasa terbakar atau sakit di bagian tengah abdomen antara dada dan tali pusat. Ada nyeri tumpul seperti ditekan dan diremas di bagian perut. Merasa mual, merasa muntah, mudah merasa kenyang. Perut kembung, sering bersendawa, rasa sakit yang semakin parah ketika makan minum atau mengkonsumsi antasida dan rasa lelah dan sulit bernafas. Nah, tipe puasa untuk yang sakit mah. Pertama, memberi perhatian terhadap makanan. Di makanan yang bisa dikonsumsi adalah makanan yang lambat dicerna, terutama untuk sahur agar perut tidak lekas kosong. Apa makanan yang lambat dicerna? Kalau nasi itu sangat cepat untuk dicerna. Makanan yang relatif lambat dicerna adalah sejenis daging-daging. Daging, ikan itu relatif lambat dicerna. Karena kandungan lemak dan kandungan protein ini membuat lambat dicerna. Lambat dicerna akibatnya lebih tahan untuk puasanya. Maka seperti Bapak Ibu ya, misalnya ya satu ketika Bapak Ibu makan sate kambing, itu kan makannya siang, tapi sore masih kenyang gitu ya. Karena itu kandungan proteinnya tinggi sekali dan tidak lekas dicerna. Ini termasuk tim yang nggak sakit mah juga begitu. Intinya ketika kita mau tahan gitu ya, puasanya tahan. Banyak makan daging memang biayanya ya, daging atau ikan-ikan ya. Minum banyak air putih untuk menjaga asam lambung dan menghindari dehidrasi saat puasa. Minum susu saat sahur untuk mengurangi gejala mah. Minum susu. Tip untuk yang sakit mah ya. Dan sementara itu makanan yang sebaiknya dihindari penderita mah adalah yang meningkatkan asam lambung seperti coklat. Makanan yang pedas dan asam seperti cabai, merica, cuka, porsi makanan yang terlalu besar. Makanan sayuran yang berkafein, ini berkafein. Yang punya sakit mah itu kafein harus dikurangi. Bersifat asam dan minuman berkarbonasi. Perlambat sahur dan segera buka. Nah ini, sahurnya itu ya di akhir-akhir itu ya. Kemudian bukanya itu segera. Nah itu saya kira itu kebaikan untuk semua. Untuk menjaga agar perut tidak kosong terlalu lama, lambatkan sahur dan percepat berbuka. Perut yang kosong terlalu lama dapat memicu kambuhnya mah atau asam lambung naik saat puasa, yang tentu dapat membuat kurang nyaman. Konsumsi obat dengan benar. Apabila minum obat mah untuk mencegah asam lambung saat berpuasa, pastikan caranya sudah tepat. Obat mah umumnya diminum sebelum makan. Jadi konsumsilah obat 30 menit sebelum sahur atau 30 menit sebelum makan. Sesuaikan frekuensi minum obatmu dengan ketentuan obat atau anjuran dari dokter. Apabila memang obatnya diminum lebih dari 2 kali sehari, ada baiknya dikonsumsi saat berbuka, mau tidur, dan ketika makan sahur. Bagaimana ketika kita ada anjuran yang harus minum obat itu sehari 3 kali? Sehari 3 kali itu ketika puasa adalah pertama ketika sahur, kedua ketika mau tidur, ketiga ketika berbuka. Nah, tidur kita jam 10 ya, berbuka ya sekitar jam 6. Nah, makan pelan-pelan. Makan terlalu cepat, buru-buru dan memicu banyak udara yang masuk ke dalam lambung. Banyak udara yang masuk ke dalam lambung dapat asam lambungnya itu naik saat berpuasa. Karena itu hindari makan buru atau sambil ngobrol. Jangan segera tidur. Setelah makan, usahakan duduk dengan tegap. Pasalnya langsung berbaring setelah makan dapat memicu naiknya asam lambung. Nah, ini terdapat beribadat mah kambuh saat berpuasa. Dengan mengambil posisi duduk atau berdiri, asam lambung bisa tetap berada di dalam lambung. Kamu tetap bisa bekerja dengan produktif dan tanpa gangguan dari mah. Makanan yang mengandung karbohidrat, gandum utuh seperti roti gandum, oatmeal, dan tortilla juga bisa menjadi pilihan baik ketika sahur. Kemudian alpukat dan biji-bijian membantu Anda untuk kenyang setiap hari selama berpuasa. Di biji-bijian ya. Biji-bijian itu kan kandungan proteinnya tinggi.
Para ahli juga menyarankan orang yang berpuasa mengkonsumsi buah-buahan dan sayur tinggi serat untuk menjaga hidrasi tubuh dan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi seperti nasi bagus untuk dikonsumsi saat sahur. Makanan tinggi karbohidrat seperti nasi merah membutuhkan waktu lebih lama untuk dicerna. Dan ini membantu untuk menjaga energi lebih lama. Ini makan merah ya, nasi merah. Saat makan sahur disarankan waktu menyantap makan tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru. Kemudian ada beberapa makanan yang seharusnya dihindari ketika sahur, yaitu makanan yang harus dihindari saat sahur dalam makan seperti makan cepat saji, olahan seperti kue, donat, biskuit, dan makanan serta minuman berkafein. Nah ini 4 kiat mencegah penyakit degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Yaitu diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, asam urat, dislipidemi, dan sebagainya. Silakan pertama melakukan olahraga rutin dan teratur. Olahraga rutin dan teratur ya. Dan melakukan diet. Diet itu harus memilih berbagai jenis makanan yang tepat. Melakukan check up. Nah ini. Check up itu jangan dianggap, wah ini kalau check up nanti malah tahu penyakitnya ini. Nah, ini nggak bagus. Ada orang yang tidak mau penyakitnya ini. Kalau tahu penyakitnya nanti nggak malah malah nggak enak gitu. Jangan sampai. Justru kita itu tahu penyakit secara dini. Dengan apa? Dengan check up. Nah ini mukjizat puasa. Salah satu bukti robani dalam kewajiban puasa adalah artikel yang dituliskan dalam surat kabar Al-Jazirah Al-Suudiyah. Mengutip pernyataan Andrea Wheeler, seorang ahli gizi Amerika yang baru-baru ini menyatakan keislamannya, Andrea telah melakukan berbagai uji coba yang menghasilkan kesimpulan bahwa puasa bisa melakukan regenerasi 10% sel tubuh pada 10 hari. 10 hari. 10 hari pertama bulan Ramadan. Pada 10 hari kedua melakukan regenerasi sekitar 66% sel tubuh. Dengan pada 10 hari terakhir tubuh telah berhasil melakukan regenerasi seluruh sel. Ini ahli gizi ya dari Amerika ya, sehingga dia masuk Islam. Nah ini di antara hikmah kesehatan yang sangat luar biasa dari si gizi. Regenerasi itu berarti sel-sel kita itu menjadi sel-sel yang baru. Menjadi sel-sel yang baru. Nah, ia juga mendapat kesimpulan bahwa tingkat kecerdasan dan kemampuan konsentrasi seorang bertambah selama siang bulan Ramadan. Dan ketika sedang menjalankan puasa, ia juga menegaskan bahwa imunitas tubuh meningkat. Imunitas tubuh meningkat 10 kali lipat dari sebelumnya disebabkan oleh puasa. Ia juga berhasil mengungkapkan bahwa fakta bahwa puasa membantu penghimpunan mineral-mineral sodium di dalam ginjal. Nah, itu berperan penting dalam membantu fungsi ginjal. Dia juga berkesimpulan dia juga menguatkan mukjizat ilmiah dalam sabda Rasulullah. Ya ma'syarus sabab, wahai para pemuda, barang siapa di antara kaum mampu menikah, hendaklah ia hendak menikah. Jadi perintah itu perintah Allah gitu ya. Adapun siapa yang tidak mampu, hendaklah berpuasa. Karena puasa merupakan perisai baginya. Ia telah menemukan fakta bahwa puasa mengurangi sekresi hormon testosteron dari hormon estrogen hingga tinggal 1/10-nya saja. Dan itu yang membantu seorang dalam mengendalikan nafsu seksualnya. Dia menegaskan bahwa puasa itu baik untuk mengendalikan nafsu seksual. Profesor Nicholas Bilwi, seorang pakar medis dari Rusia, dalam bukunya itu yang terbit tahun 76 menyatakan bahwa setiap orang, khususnya para penduduk kota besar, harus melakukan puasa dengan menghindari makan selama 3-4 minggu dalam setiap tahun, agar ia bisa menikmati kesehatan yang sepanjang hidupnya. McFadden, seorang pakar kesehatan juga mengatakan bahwa
setiap orang perlu melakukan puasa sekalipun ia tidak sakit karena toksin-toksin makanan yang bernumpuk dalam tubuh menjadikannya seperti orang sakit, memberatinya dan menurunkan kebugarannya. Dengan berpuasa berat badannya akan berkurang dan toksin itu akan larut dan dibersihkan dari tubuh kita. Baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya serahkan ada Mas Sino. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Kusbaranto atas penyampaian materinya mengenai sukses mulai bulan Ramadan dan juga puasa kaitannya dengan kesehatan. Baik, sekarang kita masuk sesi diskusi. Mungkin kita ada waktu 15 menit ya untuk sesi diskusi tanya jawab. Silakan bagi jamaah sekalian apabila ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ustadz Dr. Kusbarianto bisa melalui kolom chat juga bisa atau langsung menyalakan mikrofon untuk menyampaikan pertanyaan juga diperkenankan. Ya, baik, mungkin sambil menunggu, ternyata puasa memang banyak sekali manfaatnya dari sisi kesehatan ya. Tapi memang pada kondisi tertentu kita tetap harus eh, memperhatikan mungkin saran dari dokter yang merawat kita atau seandainya ada kondisi-kondisi medis tertentu yang ingin berpuasa tetapi ada obat-obatan tertentu yang harus diminum atau kondisi medis tertentu ternyata memang kita harus selalu memperhatikan atau berkonsultasi kepada eh, ahlinya begitu. Hmm, Saya mungkin ada satu pertanyaan buat Oh ya, dokter. baik. Silakan Mas Prima. Iya, Assalamualaikum dokter. Mau Waalaikumsalam. tanya, kalau misalnya untuk yang ibu menyusui begitu, itu bagaimana ya? Maksudnya puasa apakah em, mempengaruhi kesehatannya atau susunya seperti itu? Itu gimana ya, dok? Ya, menyusui ya. Ya, nanti tergantung kondisinya ya. Saya punya teman ya, menyusui ya. Saya ada teman karena dia menyusui maka butuh energi yang banyak, maka ini menjadikan dia kemudian tidak berpuasa dulu karena ingin betul-betul agar bayinya ini optimal menerima ASI dari dia, karena kan produksi ASI turun ya. Tapi ini kan satu pendapat. Tetapi kalau dia akan mengoptimalkan puasanya, pokoknya konsumsi makan minuman dioptimalkan ketika sahur, gitu ya. Sehingga diharapkan ketika puasa kuat sampai konsumsi ini juga tidak masalah. Ya, monggo. Ini saya kira satu pilihan satu pilihan karena manusia itu juga kewajiban orang pada bayinya dan terkait dengan kualitasnya juga, kualitas jadi apa yang akan diterima oleh bayinya itu. Maka ini satu pilihan ya, satu pilihan. Tapi untuk alasan untuk tidak puasa ini saya berpendapat ini kok masuk yang kondisi dibolehkan. Kenapa? Mengoptimalkan energi untuk bayi, biar bayinya tidak sakit, biar bayinya cerdas, pertumbuhannya bagus begitu ya. Nah, buahnya bisa disaur di tempat yang lain. Ini satu pendapat. Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, dok. Ya, terima kasih kepada Mas Prima dan juga pada Dr. Kusbarianto. Ini ada beberapa pesan di kolom chat. Yang pertama dari Ibu Susi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mohon pamit karena baterai habis sedang di dalam perjalanan. Baik, baik Ibu Susi, selamat tidak apa-apa. Kemudian Ibu Ayu juga izin pamit ada keperluan. Baik Ibu Ayu. Kemudian pertanyaan dari jamaah. Yang pertama dari eh, Dwi Nur Rahmat. Mohon tips untuk ibu hamil yang mudah lapar agar tetap kuat berpuasa, dokter. Oh, ya, ibu hamil ya. Ya, saya kira apa yang saya sampaikan tadi
Jadi apa yang menyebabkan kuat berpuasa? Yang menyebabkan adalah pertama, sahurnya itu selain motivasi ya, ini selain motivasi ruhiyah ya, itu sahurnya di akhir ya, di akhir waktu pertama. Jadi jangan setengah 3 baru sahur, jangan di akhir waktu pertama. Dan yang kedua, yang banyak dikonsumsi itu adalah kan ada 3 jenis makanan ya, 3 jenis kandungan, yaitu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Ini diperbanyak protein dan lemaknya, gitu ya. Protein dan lemaknya. Protein dan lemak itu ada di daging. Daging bisa di daging ayam, bisa di daging bebek, sapi dan sebagainya. Jadi intinya adalah sejenis daging-daging gitu ya, atau ikan yang banyak dikonsumsi. Jadi porsi karbohidrat itu baik nasi, tapi ini kalau nasi itu akan cepat diserap. Nasi itu nanti akan cepat jadi glukosa, nanti diserap. Diserap itu nanti akan cepat. Maka orang yang makan nasinya banyak, dia akan cenderung akan gemuk, gitu ya. Karena apa? Banyak makan, konsumsi kemudian disimpan. Tapi dia akan cepat lapar. Karena apa? Karena cepat, prosesnya itu cepat. Jadi kalau nasi itu dari makan dikunyah, kemudian masuk ke dalam lambung kita, prosesnya itu akan cepat sekali, gitu ya. Beda dengan daging-dagingan tadi itu, atau ayam tadi itu nanti akan relatif lambat. Karena apa? Kandungan memproses memecah protein dan lemak itu lebih lambat. Dan lemak sendiri kan sama-sama gramnya, 1 miligramnya itu 1 lemak akan mengandung 9 kalori. Kalau nasi mengandung 4 kalori, gitu ya. Maka lemak dan proteinnya akan lebih bisa membuat awet kenyang. Terus ya tambah minum yang banyak gitu sebelum mengakhiri sahurnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustaz Dr. Kusbarianto. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Rizky Aulia Rahmah. Assalamualaikum dokter. Apakah ada nilai kebaikan dari kebiasaan menyajikan teh teh panas manis untuk berbuka? Karena masih menjadi kebiasaan banyak orang, tapi dari sisi kesehatan bagaimana begitu untuk berbuka dengan Ya, minuman teh panas manis? ya, baik. Kalau saya anjurkan, kalau terkait dengan makan besar, ini jangan teh, tapi selain teh ya. Karena teh itu, kandungan teh itu akan mengurangi penyerapan zat besi. Zat besi yang kita konsumsi ya, baik dari daging, dari makanan yang ada, dari sayur, zat besi itu kita konsumsi, tapi kok barengan sama teh gitu ya. Nah, nanti penyerapan zat besi itu akan terganggu. Nah, itulah yang terjadi di antaranya ya, di antara masalah kita itu pengkonsumsi teh tinggi. Maka di Indonesia itu kandungan zat besi kita relatif rata-rata kurang. Karena di antaranya faktor itu, konsumsi teh yang bareng dengan makan besar. Kalau konsumsi jangan bareng dengan makan besar. Sehingga ketika makan besar itu baiknya air putih malah sudah lebih baik. Air putih. Karena air putih tidak akan mengganggu penyerapan zat besi. Nah, jadi itu Mas Ira. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang berikutnya mungkin ini yang terakhir ya karena kita sudah jam 12.10. Pertanyaan dari Mas Kenny. Assalamualaikum Pak Dokter. Menurut dokter, apa peran puasa terhadap sel-sel kanker? Karena berdasarkan studi yang beliau baca, sel-sel kanker itu bisa mati kalau kita puasa. Apakah betul demikian? Dan apakah bagi orang yang kena sakit kanker, apakah tetap apakah disarankan banyak berpuasa atau dan apakah orang sehat pun dengan berpuasa bisa mencegah terjadinya penyakit kanker? Ya, tanya sangat bagus sekali. Mungkin Ya, silakan dokter. ya, baik, terkait dengan sel kanker ya. Saya dulu waktu studi S3 itu ya, ada pengarahan dari profesor di Surabaya sana ya. Di antaranya adalah tentang sel kanker itu. Sel kanker itu sel yang sangat pandai untuk
bagaimana bertahan dan bagaimana bisa menyedot makanan dari inang. Istilahnya bisa mengambil seperti kalau benalu itu ya, itu kan punya akar gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu pintar sekali. Sehingga sampai sekarang itu belum belum pernah ada hasil disebutkan bahwa sel kanker itu akan bisa dibasmi dengan sampai habis. Yang bisa adalah dilakukan sitostatika atau pengobatan sitostatika. Nah, ini akan mengurangi akan bisa meningkatkan daya tahan dengan sitostatika ya. Nah, kemudian kaitannya dengan berpuasa. Ya memang saya pernah dapat referensi juga, puasa itu dapat menurunkan kanker, tetapi orang yang terkena kanker yang sedang melakukan sitostatika itu salah satu efek sampingnya adalah menurunnya nafsu makan. Dia akan sering mual-mual muntah gitu ya. Sering-sering mual-mual muntah diare itu adalah efek samping dari sitostatika. Nah, sehingga saran dari dokter kebidanan kandungan ya yang pernah menyampaikan ke saya itu adalah bagaimana justru pasien yang terkena kanker itu yang penting bagaimana dia bisa bertahan tetap makan minumnya bagus gitu ya. Jangan malah puasa gitu. Puasa nanti daya tahannya akan buruk gitu ya. Akan menurun dan ini kemaslahatan makan minum yang baik ini lebih besar dibandingkan dengan puasa itu sendiri gitu ya. Maka saran kita, nasihat kita, justru makan minum yang banyak. Jangan sampai terus makan minumnya itu karena emang tidak nafsu makan. Di nafsu makannya akan berkurang. Pokoknya apa yang ada itu istilahnya diuloni, langsung ditelan gitu ya. Biar cepat masuk. Dan banyak makan makanan yang misalnya seperti kacang hijau, bubur kacang hijau, bubur itu kan langsung ditelan aja bisa masuk itu. Itu yang penting justru. Yang penting justru banyak makannya itu ada bertahan. Nah, ada di lain arti bahwa orang yang sudah menjalani orang yang terkena tumor ganas atau kanker menjalani sitostatika makannya nggak bagus itu malah melemah, mempercepat, mengurangi daya tahan. Baik, itu Mas Gano. Betul. Baik, terima kasih dokter. Jadi untuk kanker ini memang tergantung stadium dan perawatan yang sedang dijalani ya. Kalau sedang perawatan Ya, ya. kemoterapi dengan obat-obatan sitostatik, mungkin malah dianjurkan tidak berpuasa dulu. Tapi kalau untuk pencegahan gitu, apakah ada manfaatnya ya dokter ya untuk Ya. Ya. kanker? Tapi Kalau untuk yang belum pernah terkena kanker, dan untuk pencegahan, saya kok termasuk ini yang pencegahan yang baik gitu ya. Baik. Termasuk tadi itu ya. Kan detoksifikasi itu menghilangkan racun-racun. Nah, racun-racun itu kan yang berpotensi untuk memunculkan kanker gitu ya. Sehingga ini irisan ketemunya di sini. ya baik, terima kasih dokter. Ini ada 2 pertanyaan terakhir ya untuk yang pertanyaan terakhir yang ini dari saudari Lina. Assalamualaikum dokter. Bagaimana tips agar tidak dehidrasi saat puasa karena kebetulan udara di Finlandia itu sangat kering dan mudah sekali rawan mengalami dehidrasi begitu. Dan apakah Ya. tipsnya agar tidak dehidrasi selama puasa? Ya. Pertama, minum yang banyak. Kemudian ya namanya puasa, aktivitas yang bisa membuat keringat banyak keluar itu ya dikurangi gitu ya. Sehingga nanti air di dalam akan awet. Kemudian tidak banyak makan makanan yang pedas-pedas ya. Pedas-pedas itu menyebabkan iritasi lambung ya, pelukaan di lambung ya. Bisa menyebabkan itu membutuhkan air yang banyak juga. Baik, saya kira itu. Masih ada lagi? Baik, pertanyaan terakhir dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Dokter, saya mau bertanya bagaimana kalau kita sedang puasa mengisap inhaler obat sesak nafas atau asma, apakah batal puasanya atau tidak? Terima kasih. Oh iya, Nah, persis. Saya dulu pernah berpendapat membatalkan, tetapi setelah membaca rekomendasi para ulama tahun 97 di Maroko ya, termasuk ini saya tulis di buku saya, ini tidak membatalkan. Jadi orang yang asma, kemudian asmanya kambuh, kemudian dilakukan terapi asap, itu boleh tidak membatalkan. Boleh tidak membatalkan karena tidak asap bukan jenis makanan atau minuman yang akan masuk ke mulut sampai ke perut. Itu dibolehkan. Ada di buku saya. Nanti silakan Mas Rino bisa lihat-lihat di buku saya itu. Terima kasih, Dokter. Eh, dengan demikian, jamaah sekalian, sebenarnya sudah untuk pengajian online menyambut bulan Ramadan yang diselenggarakan oleh IMI Finlandia. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dr. Kusbaryanto yang telah hadir di sini secara online dan telah menyampaikan eh, materi mengenai sukses bulan Ramadan dan juga kaitan puasa dengan kesehatan, baik sisi manfaat maupun hal-hal yang harus diperhatikan dari sisi kesehatan agar kita bisa berpuasa dengan optimal begitu. Baik, mari kita tutup pengajian ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz dan juga kepada jamaah sekalian. Jangan lupa kepada jamaah IMI Finlandia, insya Allah kita akan bertemu secara luring atau offline pada acara buka bersama di KBRI 3 kali. Insya Allah dapat dilihat di website IMI dan juga akan kita sampaikan juga reminder di grup WA IMI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama. Pak Dokter, Mas Eno. Bapak Ibu yang rajin ngajinya, Amin, doanya amin, Pak Ustadz. Insyaallah. Terima kasih semuanya. Mohon pamit. Assalamualaikum.